Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah review materi dan pengayaan ya bangun ruang sisi lengkung ya sesuai dengan program pemerintah untuk belajar di rumah. Oke, langsung saja kita review ya bangun ruang sisi lengkung. Ya, kita mulai dari mind mappingnya bangun ruang sisi lengkung. Ini membahas tentang apa? Unsur-unsurnya ada tabung, kerucut, dan bola. Ya, kita bisa ditabung nanti kita sisi alas tabung, sisi atas selimut ya. Ini adalah rumus luasnya ya, ruas dari tabung. Ini ada rumus ruas dari kerucut dan unsur-unsurnya, dan ini adalah bola ya. Volume untuk tabung adalah volume adalah PR kuadrat T. Wah, ini P-nya kurang ini ya. Nah, harus ada P-nya di sini. PR kuadrat T ya, luas alas kali tinggi ya. Ini juga P-nya kurang. Ya, semuanya P-nya kurang ini ya, harus ada P-nya semuanya. Ya, dikalikan P. Oke lah, nanti detailnya kita bahas di bawah. Ya. Kita mulai dari tabung dulu. Tabung ini unsur-unsurnya ya adalah ada tinggi tabung. Ya, tinggi tabung biasa kita simbolkan T ya, tinggi dari sini ke sini ya, atau saya pakai merah saja ya biar lebih enak. Nah, terus ada jari-jari, ini adalah jari-jari dari tabung sama dengan jari-jari dari bola lingkaran ya. Di sini adalah pusatnya ya, pusat lingkaran dari tabung. Di sini adalah sisi lengkung ya, atau selimut tabung ya, bagian pinggirnya ya, dan ada alas dan atapnya sama ya, sisi alas dan sisi atap sama ya. Jaring-jaringnya adalah seperti ini. Jadi ini kalau di kaleng ya, dibayangkan seperti kaleng yang dibuka ya. Jadi panjangnya ini kan persegi panjang ya, persegi panjang ya, dengan panjangnya adalah keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran ini adalah panjangnya. Jadi mengelilingi ini akan jadi panjangnya. Jadi panjangnya adalah keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr ini. Ya, atau boleh juga PD. P dikali diameter. Pi dikali diameter. Ya. Karena 2R itu adalah diameter. Ya, kemudian alasnya sama ya. Kalau luasnya alasnya ya. Jadi rumus luas permukaan tabung ini sebenarnya gabungan ya. Jadi di sini ada dua tutup ya, yang luasnya masing-masing luas sama dengan PR kuadrat karena ada dua ya, 2πr kuadrat ya. Jadi 2πr kuadrat ditambah ini apa, luas dari selimutnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2πr ya, dan kalikan tinggi. Ini tambahkan 2πr kali T. Sehingga kalau ini adalah luas total ya. Luas total ini kalau 2πr-nya saya keluarkan ya akan menjadi seperti ini. 2πr dalam kurung R tambah T. Asalnya dari situ. Dan hati-hati, tidak semua soal itu komplit alas sama tutupnya. Kadang-kadang soal itu tidak ada tutupnya, tabung tanpa tutup ya, alas saja. Jadi rumusnya ada perubahan di sini nanti ya. Yang penting bisa menurunkan rumusnya. Jadi rumus yang seperti ini diasumsikan ada alas dan tutup, ada alas dan tutup ya. Kalau tidak ada tutupnya ya tinggal duanya dihilangkan. Kalau tanpa tutup ya, duanya dihilangkan. Jadi di sini nggak usah kasih angka 2. Jadi nanti rumusnya misalnya tanpa tutup ya, tinggal di sini tanpa 2 ya. Jadi luas sama dengan kalau tanpa tutup ya, tanpa tutup maka luas sama dengan ini nggak ada duanya ya. Jadi PR gitu aja. Di sini R tambah 2T seperti itu kalau tanpa tutup ya, tanpa tutup, hanya alas. Kita harus luas menggunakan rumus, jangan rumus jadi ini dihafalkan mati gitu, jangan ya. Jadi kita harus tahu
penurunannya intinya. Nah, kalau volume tabung itu dikembangkan dari volume prisma sebenarnya ya. Kalau prisma segi 4 namanya adalah balok ya. Ini balok kalau tambah seginya menjadi prisma segi 5 bisa menjadi prisma segi 6. Kalau seginya tak hingga jadilah lingkaran. Jadi sebenarnya volume adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya berbentuk lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran. Alas bentuk lingkarannya adalah pi r kuadrat ya dikali tinggi. Nah, ini pi r kuadrat kali tinggi akhirnya menjadi volume dari tabung. Sebenarnya untuk seluruh volume ya, volume yang prisma ya, volume prisma adalah secara umum adalah luas alas kali tinggi. Nah, tabung ini sebenarnya prisma juga, tapi dengan segi tak terhingga. Kerucut sekarang, unsur-unsur kerucut ada selimut kerucut, ada garis pelukis kerucut ya. Selimut kerucut ya luasan ya. Garis pelukis ini garisnya seperti ini akan membentuk sebuah segitiga di sini. Nah, untuk keperluan mencari tinggi atau garis pelukis karena ini bentuknya segitiga, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di Pitagoras ya. Keliru nulisnya. Nah, gini ya, balik y-nya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di Pitagoras, misalnya tingginya belum diketahui ya, garis pelukis biasanya disimbolkan S dan ini disimbolkan R ya, TRS. Oke. Di sini adalah alas kerucut. Nah, kerucut ini jaring-jaringnya seperti ini. Ini jaring-jaring kerucut. Jadi di sini ada T, di sini R, di sini S ya. Kalau dibongkar ya, tumpengnya ini kalau dibongkar jadilah seperti ini. Ini adalah alasnya dan alasnya itu luasnya adalah pi r kuadrat. Ya, pi r kuadrat. Kalau selimutnya luasnya adalah pi rs ya, di sini luas. Jadi luas total ini adalah pi rs dikali pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat. Nah, di sini kalau kita gunakan hukum distributif ya, ini pi-nya bisa dikeluarkan, pi R-nya bisa keluarkan, tinggal S tambah R. Nah, jadilah seperti ini ya. Dengan S adalah garis pelukis kerucut dan R adalah jari-jari alas kerucut. Oke. Kemudian kalau volumenya sama, ini dikembangkan dari limas. Kalau ini dari limas. Kalau secara umum limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi ya. Jadi sepertiga, karena di sini ada alasnya bentuk lingkaran ya, seginya menjadi tak hingga, maka luas alasnya adalah pi r kuadrat, sedangkan ini luasnya adalah pi r s kan gitu ya. Nah, kalau volumenya sama sepertiga pi r kuadrat, luas alas kali tinggi, 1/3 luas alasnya lingkaran adalah pi r kuadrat, dan kemudian kalau di matematika kali itu bisa diwakili dengan titik ya, ini tinggi, sepertiga pi r kuadrat T. Oke, konsepnya sama saja ya, kita yang penting bisa menguraikan rumusnya sendiri sehingga dalam analisa saat mengerjakan soal itu mudah. Nah, ini bola sekarang. Bola unsur-unsurnya ya sama ya, dengan lingkaran, ada diameter, ya ada jari-jari dari pusat sampai ke tepinya bola. Terus bagian luar bola disebut kulit bola. Luas permukaan bola ya, ini adalah 4 pi r kuadrat. Ini adalah luas permukaan bola. Nah, ini dihafalkan sebagai rumus ya. Penurunannya agak panjang. Ya, dan R adalah jari-jari bola. Oke, kalau volume 4/3 pi r pangkat 3, ada unsur 3-3-nya ya. Kalau di sini tidak ada angka 3-nya ya. Di sini ada. Dulu Pak Ali menghafalkannya gitu. Ya, jadi di sini ada per 3 karena ini R-nya pangkat 3. Yang jelas namanya volume pasti pangkat 3 R-nya, karena volume itu satuannya adalah
misalnya meter gitu, meter kubik ya, jadi pangkat 3. Ya, cara mengingatnya dulu gitu. Sekarang langsung saja uji kompetensi. Ada 20 soal yang akan kita bahas ya. Saya harap ini cukup untuk mewakili materi ini. Kaleng sarden berbentuk maaf ya. Kaleng sarden berbentuk tabung. Saya gambarkan saja, ada tabung seperti ini. Ya. Ya, oke, kurang lebih seperti ini kan tabung. Berbentuk tabung, kaleng tersebut mempunyai jari-jari 7 cm. Jari-jarinya adalah 7 cm ya, dan tingginya 10. Volume adalah 1/3 pi R kuadrat kali tinggi. Ya, jadi di sini 1/3, pi-nya adalah 22/7, R-nya adalah 7 kali 7 kali 7 kali tingginya adalah 10. Ya, maka yang bisa coret kita coret, 7-nya tentu saja bisa kita coret. Nah, tinggal 22 kali 7 kali 10 bagi 3 ya. Untuk keperluan ini biar cepat saya pakai kalkulator saja. 22 kali 7 kali 10 bagi 3. 513,333. Kok enggak ada? Apa ada yang salah? Ya ampun, kalau ada sepertiganya itu kan kerucut, maaf ya Pak Alimis. Ini untuk kerucut, ya, habis bahas kerucut ini kan tabung pi R kuadrat kali tinggi aja, maaf ya. Waduh, bagaimana Pak Ali ini? Ya, saya kalikan lagi dengan 3 kali 3, ya 1540, 1540 ya. 1540. Habis bahas kerucut ya, masih terngiang-ngiang dengan volume kerucut. Oke. Nomor 2 sekarang. Tabung ini bukan kerucut. Ya, luas selimut tabung dengan jari-jari 10 ini tabung lagi. Ya. Gimana ini tabung jadi kerucut? Ya, kok jelek ya gambarnya ya. Perbaiki aja. Harus pelan-pelan gambarnya. Ini luas selimut tabung dengan jari-jari 10 cm. Jari-jarinya adalah 10 cm. R sama dengan 10. Tingginya adalah 20. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung ini adalah luas dari tutupnya ya. Luas dari tutup ditambah luas dari selimut. Luas dari tutupnya adalah ada 2 ya, tutupnya atas dan bawah. Jadi 2 pi R kuadrat ditambah luas selimutnya adalah keliling lingkaran ya, 2 pi R ya dikali tinggi ya, jadi nanti 2 pi R ditambah tinggi seperti itu. Oke. Ada R-nya di sini 2 pi R gitu ya. Jadi di sini nanti tinggal masukkan 2 kali karena jari-jarinya adalah 10, R-nya pi-nya kita 3,14 saja. Ya, dikali 10 tambah 20. Oke. Berarti ini 6,28 ya, dikalikan 10 62,8 berarti ya. 62,8 dikalikan 30. Oke. 62,8 ya, dikali 30. 1884. Tidak ada ya? 1884. Luas selimut tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 20. 2 pi R kuadrat, di sini 2 pi R dikali tinggi 2 pi R ya, di sini tinggal ada R-nya di sini tinggi 2 pi R, R-nya 10, ini kan kali 2 6, 28, 62,8 kali 30 harusnya benar ya. Kok enggak ada jawabannya? Apa yang terjadi ini? 62,8 ya, ini kan 3,14 kali 2 dikali 10 sampai komanya enggak ada ya, bagi 100. 62,8 betul kan ya? 10 tambah 20 kan 30 kali 30, apakah ada yang salah ngitung saya?
1884 harusnya. Ya, saya nemunya ini. Satuannya adalah sentimeter persegi. Ya. Jadi ini sudah kita bahas tadi. Ya, luas tabung ya. 2 pi R T tambah R. Harusnya seperti itu. Saya tidak tahu kenapa tidak ada jawabannya. Ya, kita lanjut saja. Ya, atau mungkin saya ada yang nggak teliti, tolong diingatkan saja. Oke. Nomor 3, kaleng minuman berenergi ya, berbentuk tabung yang selimutnya dilapisi oleh kertas. Setelah dibuka ternyata ukuran kertas mempunyai panjang sekian. Jadi panjang ini adalah keliling lingkaran. Ya, tadinya seperti ini ya. Kita kupas selimutnya ya. Kalau ininya kita kupas ya, ini akan menjadi persegi seperti ini ya. Ini luasnya adalah 6,28. Wah, ini gampang ini kelihatannya. Mengandung 3,14 ya. Ya. Dan lebarnya 12 ya. Punya panjang, ini panjangnya adalah 62,8. Volume minuman berenergi tersebut. Oke. Jadi keliling lingkaran adalah 62,8. Padahal 62,8 ini adalah pi R kuadrat. Oke, jadi 62,8 sama dengan 3,14 dikali R kuadrat. Kalau ini saya coret menjadi 20 kalinya ya, 20 kalinya. 20 ya sama dengan R kuadrat. Oke. Bukan R kuadrat, R. Ini sebentar, saya salah rumus. Keliling lingkaran kan 2 pi R, yaitu kan luas lingkaran. Wah, ini kok sering salah rumus ini. 2 pi R seharusnya ya, jadi 2,8 sama dengan 2 kali 3,14 kali R, seperti itu ya. 62,8 sama dengan 6,28 R. Ini kan kalau dibagi dapat 10 sama dengan R-nya 10 gitu loh ya. Oke, jadi volume adalah luas alas kali tinggi sama dengan pi R kuadrat kali tinggi. Jangan-jangan saya salah rumus tadi sini. Enggak ya, luas itu. Luas pi R kuadrat ya sudah, enggak salah rumus. 2 pi R kali T. Ya memang enggak ada jawaban yang tadi ya. Oke, ini pi-nya 3,14 saja. Karena 3,14 dikali R kuadrat berarti R-nya 10 dikuadratkan jadi 100. Tingginya adalah 12. Berapa tingginya? Tingginya 12 ya. 12 ya. Lebar dari persegi panjang itu menjadi tinggi ya. Ini adalah 12. Berarti ini adalah 314 kali 12. Lebihnya kita pakai kalkulator. 314 dikali 12 sama dengan 3768. Oke, ada ya. 3768 cm kubik. Oke, yang B. Lanjut, ada 20 soal. Kaleng berbentuk tabung berisi cat dinding. Ya, kaleng berbentuk tabung yang paling enak ya kita gambar, diilustrasikan. Ya, berisi cat dinding. Kaleng tersebut mempunyai diameter 20 cm. Ya, diameter adalah 20 cm, artinya jari-jarinya adalah 10. Oke. Dan tingginya 19. Tinggi adalah 19 cm. Volume cat dalam kaleng tersebut, nah ini mudah saja. Volume adalah luas alas kali tinggi pi R kuadrat kali T sama dengan 3,14. R-nya adalah 10 kali 100 ya. Kali 100 kali tingginya adalah 19. Ya, 314 kali 19.
Ini enggak susah ya. 314 kali 19, tinggal ngalikan saja. 5966. Ya, 59 berapa tadi? 5966. Nah, angkanya dibolak-balik jadi bingung saya. Ya, oke. Nomor 5. Adik membeli susu segar ya sebanyak, di sini adalah volumenya berarti ya. Kalau dilihat dari satuannya, ya dia mencari kaleng untuk menyimpan susu tersebut. Ia menemukan kaleng berbentuk tabung yang punya tingginya 10 cm. Jadi kaleng berbentuk tabung ya yang tingginya adalah 10 cm. Ternyata kaleng tersebut terisi penuh. Diameter kaleng tersebut adalah yang ditanyakan adalah diameter. Ya. Oke. Volume adalah ya pi R kuadrat kali T. Kita cari R-nya ketemu diameter. Diameter adalah 2R ya. Jadi volume adalah berapa? 2009,6 ya. Ini 3,14, ini R kuadrat, terus kemudian T-nya adalah 10. Ya, maka R kuadrat sama dengan ini kalau dikalikan 10 menjadi 31,4 ya. 2009,6 dibagi 31,4. R-nya akan ketemu nanti. Ya, kita gunakan kalkulator. Jadi di sini adalah 2009,6. Kebanyakan nolnya ya. 9,6. Oke. Dibagi 31,4. 64. R kuadrat sama dengan 64, berarti R-nya sama dengan 8. Diameter sama dengan 2R, maka akan menjadi 16. Oke, yang C. Lanjut. Nomor 6. Suatu kaleng minuman berbentuk tabung. Kita gambar tabung lagi. Kita ilustrasikan biar enak. Ya. Kaleng minuman tersebut mempunyai diameter ya, diameter D sama dengan 2,8. Artinya R-nya sama dengan berapa? Separuhnya 1,4. Wah, kelipatan 7 enak ini. Ya, tingginya 10 cm. 10. Volume minuman kaleng. Volume adalah pi R kuadrat kali T. Ya, jadi 22/7 dikali 1,4 dikali 1,4 dikali tingginya adalah 10. Ya, di sini 7 dicoret dengan 1,4 dapat berapa? 0,2. Ya, kan 14 dibagi 7 itu 2. Ya. Tapi ini 1,4 kan gitu ya. Oke. 0,2 kali 10 adalah 2. 2 kali 2 ada 22 adalah 44. Tinggal 44 kali 1,4. Ya, seperti itu. Kita gunakan kalkulator. Oke, 44 kebanyakan 4-nya ya. 44 kali 1,4. Berapa? 61,6. 61,6. Oke. Enak kan ya? Nggak terlalu susah soalnya. Cuman kadang-kadang Pak Ali salah rumus. Kadang-kadang nggak teliti lah itu yang jadi masalah. Suatu drum minyak, masih tentang tabung. Drum minyak ya. Seperti ini, mempunyai tinggi 100 cm. 100 cm. Drum tersebut dapat memuat dengan penuh minyak dengan ini adalah volumenya berarti. Ya, diameter drum tersebut adalah yang ditanya adalah diameternya. Ingat, volume adalah luas alas kali tinggi. Di sini volumenya adalah 138.600. Adalah luas alas adalah pi R kuadrat dikali tingginya di sini adalah 100. Ya, di sini nolnya sudah bisa kita coret. Nah, enak kan? 1386 sama dengan 3,14 dikali R kuadrat. Maka R kuadratnya ini tinggal lagi 1386 ya dibagi 3,14 sama dengan angkanya enggak enak ya.
Atau ini mungkin kelipatan 7 ya, kelipatan 7. Coba kita ini jadikan 22/7 aja. R kuadrat. Eh, gini. Kita ini coba dijadikan 22/7. 22/7 dikali R kuadrat. Siapa tahu itu kelipatan dari R kuadrat ya. Maka R kuadrat sama dengan 7/22 kali 1386. Maaf. Ya, maka R kuadrat sama dengan, ini angkanya bulat, jadi saya mencurigai itu kelipatan dari 22/7. 7 dikali 1386 dibagi 22. Jreng, wah, 441. 441 ini adalah 21. Ya, R sama dengan 21. Ya. Kita lihat di sini 21 kalau kita kuadratkan, lah 441 ya. Maka yang tanya adalah diameter. Ini adalah 2R, maka 2 kali 21 sama dengan 42. Ya, jawabannya ada D. Ya, jadi dari hasilnya kita tahu bahwa R-nya kadang kita pakai R itu 3,14, kadang 22/7 tergantung situasi. Nomor 8. Nah, ini baru kerucut. Ya, kerucut seperti ini. Oke, ada kerucut mempunyai tinggi 28. Tinggi adalah bagian sininya. Ini adalah 28 ya. Dan jari-jari lingkaran alas 21. R-nya 21. Oke. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut LS ya, biasa disimbolkan adalah PRS. Ya. Jadi Pi-nya pakai ini aja 22/7 aja, karena bisa dicoret dengan 21. 22/7 dikali 21 dikali tingginya lah. Kita baru tahu tingginya. Kita menggunakan Pitagoras untuk mencari garis pelukisnya. S-nya kita belum tahu. Ya, yang jelas ini 28, di sini adalah 21 ya. Nah, ini triple Pitagoras apa enggak? Kita lihat 21 ini kalau dibagi 3 ini 7, kalau di 8 dibagi 3 enggak bisa ya. Oh, dibagi 7. Kalau dibagi 7 ini adalah 3, dibagi 7 ini adalah 4 ya. Nah, ini pasti 5 triple Pitagoras ya. Saya sudah ada materi tentang Pitagoras, dilihat ya bagaimana triple Pitagoras bekerja. Jadi kita nggak perlu mencari S-nya itu dengan rumus Pitagoras. Kalau dengan rumus Pitagoras nanti ini jadinya 28 kuadrat dikurangi 21 kuadrat, angkanya besar sekali. Tapi kalau kita menggunakan triple, oh ini ke sini 4 kali 7, di sini 3 kali 7 ya. Dari sini ke sini kan 4 kali 7, dari sini ke sini adalah 3 kali 7, pasti yang ini adalah 5 kali 7. 5 kali 7. 5 kali 7, 35. Jadi kita dapat 35 dengan cepat. Di sini adalah 35. 7 dengan 21 kita cari dapat 3. 3 kali 22 adalah 66. Tinggal 66 kali 35. Ya, selebihnya kalkulator biar cepat. 66 kali 35 sama dengan berapa? 2310. 2310. Ya, ini kebalik. 2310. Waduh, angka kalau dibolak-balik kayak gini ngitungnya sudah benar, nyaritnya salah. Oke ya. Nah, nomor 9. Adik membeli kacang rebus di kaki 5. Penjual kacang rebus membungkusnya dalam bentuk kerucut. Ya, kita biasa ya, kacang rebus itu biasanya bentuknya kerucut dari kertas ulangan kalian. Ada nilainya 0 matematika. Nah ya, bercanda. Itu ulangan Nobita itu. Bungkus kertas berbentuk kerucut yang mempunyai jari-jari tutup 5 cm. Di sini 5 cm ya. Dan tingginya di sini tingginya adalah 15. Wah, kalau ini 15 dan 5 ini ada pasangannya enggak? 15 5 kalau nggak salah 17 kalau nggak salah. Kita buktikan ya, 15 kuadrat itu ada 225, 5 kuadrat ada 25. Ya,
Kalau ditambahkan, oh enggak ya, beda. Coba, ini adalah 2, ini 240, bukan, enggak bisa. Ya bukan triple Pythagoras ya. Adik membeli kacang rebus kaki 5, penjual kacang membungkusnya dengan berbentuk kerucut yang mempunyai jari-jari 5 cm dan tingginya adalah 5 cm, 15 cm. Volume kerucut tersebut adalah, wah terpaksa kita pakai Pythagoras ini ya. Oke. Ini bukan 17 ternyata. 17 sih pasangannya berapa lupa? 15, 17 sama berapa gitu. Mungkin bukan 5. Ya, jadi selimutnya kita hitung dengan Pythagoras ya, dengan cara 15 kuadrat tambah 5 kuadrat, yaitu sama dengan 15 kuadrat adalah 225 ditambah 5 kuadrat 25, di sini akan menjadi 240, akar 240 ya. Oke, ini adalah S-nya. Volume adalah 1/3 luas alas kali, oh tidak usah cari selimutnya itu untuk luas ya. Ngapain saya cari selimutnya, enggak perlu ini, enggak perlu. 1/3 luas alas kali tinggi, saya lupa lagi. 1/3 luas alasnya adalah pi r kuadrat kali tingginya adalah berapa tadi? Tingginya 15, enggak perlu nyari S-nya, maaf, ini enggak perlu. Jadi ini 1/3, pi-nya adalah kita pakai 3,14 saja karena nggak bisa dicoret ya dengan 7. R kuadrat, R-nya adalah 5 ya. Kali tinggi. Ya. R-nya adalah 5 kuadrat 25, tingginya adalah 15 ya. Kita bisa coret ini tinggal 5. Maka kalau kita gunakan ini kalkulator, tinggal 3,14 ya dikalikan 5 kali 25 adalah 125 ya, kali 125 392,5 ya, ini yang C ya, 392,5. nggak perlu kita cari S nya. Nomor 10, Tono dilahirkan pada tanggal 21 Lu. Apa hubungannya dengan luas ini? Oleh karena itu pada ulang tahunnya yang ke-14 Tono dibuatkan tumpeng, nggak ada hubungannya ya, dengan diameter alas ya, 14. Kalau diameternya 14, jari-jarinya adalah 7 ya, ini adalah 14, berarti jari-jarinya adalah 7 R-nya. Volume tumpeng, volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi ya. 1/3 luas alasnya adalah, luas alasnya pi r kuadrat ya, pi r kuadrat kali tingginya ada 21 ya. Jadi 1/3 dikali 22/7 dikali R-nya berapa? R-nya 7 ya, 7 kali 7 R kali 7 kali 7 kali 7 kali tingginya adalah 21. Oke. 3 kali 7 adalah 21, ini bisa dicoret dengan 21-nya. Jadi volume itu tinggal 22 kali 7 kali 7 ada 49. Ya, tinggal 22 kali 49, 22 kali 49. Sama dengan 1078. Nah, yang D ya. 1078 cm kubik. Lanjut. Ani akan membuat topi berbentuk kerucut ya, topi ulang tahun ini ya. Oke, Ani akan membuat topi berbentuk kerucut yang mempunyai keliling lingkaran alas ya, keliling lingkarannya adalah 44. Oke, jika panjang garis pelukisnya adalah 10, S-nya ini 10, maka selimut topi yang dibuat adalah selimut atau luas selimut ya, atau LS adalah PRS ya. Keliling lingkaran adalah 44 ya, keliling lingkaran adalah 2 pi R, jadi di sini adalah 44. Jadi PR nya berapa? PR nya adalah 44 bagi 2, 22. Jadi ini 22, S nya adalah 10, berarti 220 ya, yang D.
Oke, kita nggak harus ngitung pi-nya berapa, kan gitu ya. Yang dibutuhkan aja, lebih cepat. Nomor 12. Suatu kertas yang merupakan selimut kerucut adalah, selimut kerucut bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ya, selimut kerucut seperti ini ya. Ini luasnya ya, ini adalah luasnya adalah sekian. Ya. Adapun panjang garis pelukisnya, nanti yang jadi garis pelukisnya adalah ini, garis pelukis kerucut. Ini akan jadi, kalau jadi kerucut kan seperti ini ya. Ya, seperti ini. Wah, kok jelek kerucutnya. Kalau dilingkarkan akan bentuk seperti ini. Ya, panjang ini ya akan menjadi adalah panjang ini sebenarnya. Ya, jari-jari lingkaran juring dari lingkaran besar. Ini adalah S-nya adalah 20. Ya, di sini 20. Panjang garis pelukisnya 20, jari-jari alas kerucut tersebut berapa? Ya, jari-jari alas kerucut. Jadi LS luas selimut adalah pi RS. Ya, luas selimutnya adalah 753,6 ya, adalah yang tanya jari-jari alas kerucut ya, R-nya. Ya, R-nya ini yang ditanya. Jadi pi adalah 22. 3,14 saja kelihatannya ini ya. 3,14 dikali S, panjang garis pelukisnya adalah 20. Ya, maka R sama dengan 753,6 dikali ini 3,14 kalikan 2 adalah 6,28 kalikan ada, karena ini 20, 62,8 ya. Jadi 753,6 ya dibagi 62,8 ya 12 ya, dapat 62,8 ini dari 3,14 kali 20. Oke, jadi 12. Kita lanjutkan lagi nomor berikutnya, nomor 13. Satu kerucut terisi penuh oleh ini dalam liter ya, dari sentimeter persegi ini sama dengan liter ya, kacang goreng ya. Jadi ini volumenya ya, ini volumenya, tahu volumenya dari satuannya. Oke, jika diameter tutup kerucut adalah ini, jadi kerucutnya seperti ini ya, diameter alasnya adalah 20 ya, 20, maka jari-jarinya adalah 10 ya, maka tinggi kerucut yang tanya adalah tinggi. Kita punya rumus, volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Volumenya adalah 2198 ya, sama dengan 1/3 luas alasnya adalah pi R kuadrat ya, kali T, atau luas alasnya saya taruh di sini aja. Luas alas adalah pi R kuadrat, jadi langsung aja nilainya 3,14 kali R-nya adalah 10 kali 100 ya, tingginya adalah 20 kali 20. Oke, maka di sini yang bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 314 kali 20 ya. Di sini adalah 1/3 R-nya mana ya? Yang tanya apa? Maka tinggi kerucut tersebut, jika diameter, tingginya belum tahu kok 20, makanya saya bingung. Yang tanyakan apa juga. Ini tingginya masih T ya. 20 tadi diameternya, ini T. Ini yang ditanya. Di sini T. Atau saya mundurkan dulu aja biar nggak bingung nanti. Nah, ini kali T. Ya, ini kali T. Berarti nanti 314 dibagi 3 dikali T sama dengan ini, maka T sama dengan 3 kali 2198 bagi 314. Nah, seperti itu ya. Dapat 314 dari 3,14 kali 100. Oke, kita kalikan. Ya benar ya. Volumenya sekian.
Oh my God. Ya, ini dalam liter, ini dalam senti. Berarti ini memang ada komanya ya. Saya kira salah ketik. Oke, ini dalam liter. Kalau di dalam senti, liter ke senti itu selisihnya adalah desimeter ke sentimeter ya. Selisihnya adalah 1 karena volume dikalikan 1000. Jadi ini menjadi 2198 cm kubik ya. Kebetulan memang pas benar ya. Jadi belum saya konversi ya. Tadi ini harusnya dikonversi dulu. Oke, tapi ini sudah benar nih. 2198. Kita tinggal bagi 3 kali 2198 ya dibagi 314 21. Ya, jadi ini ada konversi ya. Jadi ini memang koma. Saya kira salah ketik tadi. Ya, tapi belum saya konversi ya. Setelah dikonversi seperti ini. Nomor 4. Nomor 14. Adik membelah jeruk. Nah, ini baru masuk lingkaran. Dianggap lingkaran ya. Adik membelah jeruk biar kelihatan ini adalah jeruk dikasih daun. Oke. Adik membelah jeruk secara melintang ya, dibelah melintang. Ya, menjadi 2 bagian yang sama. Diameter jeruk adalah 7 cm ya, 7 cm. Jeruk tersebut dianggap berbentuk bola. Luas kulit jeruk tersebut adalah, jadi ini gambar tinggal separuhnya saja mungkin ya. Ya. Adik membelah jeruk secara melintang menjadi 2 bagian yang sama. Diameter jeruk tersebut adalah 7 cm. Jeruk tersebut dianggap berbentuk bola. Luas kulit jeruk tersebut. Coba kalau luas semuanya, saya nggak tahu yang ditanyakan satu belahannya atau semuanya yang ditanyakannya. Ini biar seperti jeruk dikasih gini. Oke. Luas selimut dari jeruk adalah 4 pi r kuadrat. Jadi 4 kali 22/7, R-nya adalah 7 ya, kali 7 kali 7, ini saya coret jadi 4 kali 22 kali 7. 4 kali 22 kali 7 616 yang separuhnya tidak ada ya. Jadi ini kalau luas kulit jeruk semuanya ya 616 ya, kalau separuhnya saja dibagi 2 jadi apa, dibagi 2 308 tidak ada. Yang 308 nya memang seluruh ini seluruh permukaan jeruk yang ditanyakan. Masih ada 6 soal lagi yang ingin saya bahas di video ini. Ibu membeli separuh buah semangka, separuh saja semangkanya. Ya, separuh semangka. Seperti ini. Keliling lingkaran belahan semangka tersebut adalah keliling lingkaran ini ya. Keliling lingkaran ini K sama dengan 2,8. Semangka tersebut dianggap berbentuk bola. Volume semangka yang ibu beli, berarti kita nyari jari-jarinya ya. Jadi ini sama dengan pi r kuadrat 2 pi r maaf ya, 2 pi r ya. Maka dengan memasukkan pi nya adalah 3,14 kali 2 adalah sama dengan r, ini 62,8. Kalau dikalikan ini juga 6,28 sama dengan R, ini 62,8 toh. Kalau dibagikan maka R-nya dapat 10. Ya, R-nya dapat 10. Sekarang ditanyakan adalah volume dari bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jadi 4/3 kali 3,14 kali R pangkat 3, 10 pangkat 3 1000. Ya. Jadi 4/3 dikali 3140. Ya, kita kalikan saja pakai kalkulator. 3140 dikalikan 4 dibagi 3. Ini 4186,6. Ini ya. 4186,67 ini. Kalau dibulatkan menjadi seperti ini. 186,6666 bisa dibulatkan menjadi 67.
satuannya sentimeter kubik karena itu memang luas volume. Sebuah bola mempunyai jari-jari 9, ya, sebuah bola ya seperti ini, kurang lebih ya, jari-jarinya adalah 9 ya. Volume adalah 4/3 pi r pangkat 3, maka volume adalah 4/3, pi nya adalah kita ambil 3,14 ya, r nya pakai 9 ya, 9 pangkat 3. Wah, kalau kayak gini ya sudah, kita pakai kalkulator saja ya. 4/3 kali 3,14 kali 9 kali 9 kali 9, 3 kali ya. Nah, ini 3, ini yang D ya. Kita lanjutkan, soalnya kok mudah-mudah ya. Saya berharap salah milih soal saya tadi. Luas permukaan sebuah bola adalah seperti ini. Volume bola tersebut adalah luas permukaan sebuah bola ya, volume bola. Jadi luas permukaan adalah 4 pi r pangkat 3, 4 pi r kuadrat ya. Jadi 1808,64 adalah 4 kali 3,14 kali r kuadrat. Jadi r kuadrat sama dengan ini dibagi 4 dibagi 3,14 ya. Jadi volumenya itu berapa? Kita main kalkulator aja di sini ternyata 1808,64 ya dibagi 4 dibagi 3,14, 144 ini 21 kalau nggak salah ya. Jadi R sama dengan 144, 11, 121. Akar dari 144 pangkat 0,5, 12. Maka volume adalah 4/3 pi r pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 12 pangkat 3 ya. Cara ngitung ya 12 dipangkatkan 3 ya, terus kemudian dikali 3,14 dikali 4 dibagi 3 ya, 7234,56 yang D. Oke. Nomor 18, sebuah bola tenis, sebuah bola terisi kok tenis, sebuah bola terisi penuh oleh, jadi ini adalah volumenya ya. Jadi 1437,33 gitu dibulatkan seperti ini bisa ya. Diameter bola tersebut adalah diameter bola, volume sama dengan pi r 4/3 pi r pangkat 3 ya, 4/3. Jadi volumenya adalah 1437,33 gitu aja ya, dikali 3 dibagi 4 kali 3 dibagi 4 kemudian dibagi pi ya, ini sama dengan r pangkat 3 seperti itu ya, dikalikan silang. Jadi kalau ada 3-3-nya dikalikan 3 seharusnya bisa itu ya. 1437 1/3, 1437,33333 gitu ya, dikali 3 akan sama dengan, sebenarnya ini pembulatannya 4312 ya, 4312 pasti seperti itu. Jadi 4312 ya, jadi R pangkat 3 adalah 4312 ya. Ini kan saya kalikan 3 ya, 4312 dibagi 4 ya. Ini kan 3-nya sudah saya kalikan, 4-nya belum saya bagikan ya, atau kali 1/4 ya.
dibagi pi nanti. Ya, dibagi 4. 4312 ya, dibagi 4 1078 ya, dibagi 3,14. Jangan, nilainya bulat, jangan dibagi 13 kalau gitu. 4312 dibagi 4 dulu ya, dibagi 4 sama dengan 1078. 1078 pi-nya ini dijadikan 22/7 ya, dibagi 22/7 itu 1078 kali 7/22. Rasanya harusnya kelihatannya bulat ini, jadi dikali 7 dibagi 22, nah bulat ya, 343, maka R sama dengan 343. Nah, di sini 343 dipangkatkan ya dalam kurung 1/3. Ya, kurung tutup 0,333, sepertiga berarti. Dipangkatkan sepertiga, dipangkatkan atau kita tebak-tebak aja ya, angkanya kok enggak enak ya. Pangkat 3 21, 7 pangkat 3 coba. 7 pangkat 3 343. Dah 7 berarti. Oke, akarnya tidak ada misalnya di kalkulator tadi itu ya. Jadi harus akarkan 3 seharusnya. Akarkan 3 itu pangkat sepertiga harusnya. Tadi kok tidak bisa mengeluarkan angka yang pas. Oke, nomor 19, sebuah bola punya volume adalah ini, volume bola, luas permukaan, ya kita cari jari-jarinya. Volume adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ya, jadi 904,32 sama dengan 4/3 pi ya dari R pangkat 3. Oke, biarkan aja dalam ada pi-nya, tidak masalah. Oh, tidak bisa ya, tidak bisa. Ini kalau ada komanya kayak gini biasanya bisa pakai 3,14 ya, jadi ini dikalikan dulu 904,32 ini sama dengan ini saya ganti 3,14 ya, 3,14 kalikan 4 bagi 3, 3,14 kali 4 dibagi 3, 121,832, 121,832 R pangkat 3, 11832 ya, berarti R pangkat 3 sama dengan ini 90 ini dibagi. Ya, kita bagi 904,32 ya, kita bagi 121,832 7,4. Wow, angkanya enggak enak ya, 7,4. Volume luas permukaan bola tersebut. Oke, why not? Berarti R sama dengan akar 3 dari 7,4. Nah, ini karena di kalkulator komputer tidak bisa, saya pakai kalkulator saya ini aja. Jadi akar 3 dari 7,4 ya.
7,4. Sebentar. 7,4 1/3. Pangkat 1/3 cara ngakarnya 1,94. Jadi R-nya adalah 1,94. Angkanya ini dibulatkannya 1,95. 1,948. Oke. R-nya sudah dapat, maka yang ditanya adalah luas permukaan. Luas adalah 4 pi R kuadrat sama dengan 4 kali 3,14 kali 1,95 kuadrat ya. Keliru. Nah, ini seharusnya 1,95 kuadrat. 1,95 saya kuadratkan, saya kalikan dengan 4, saya kalikan dengan 3,14. 47. Nah, ini feeling saya sudah tidak enak dari tadi ya. Memang angkanya tidak ada. 47,75. 47,75. Volumenya sekitar sekian, 90432. Ini adalah 4/3 pi R pangkat 3. Pi nya saya masukkan di sini, memang tidak ada jawabannya ya. Saya cek lagi, sekali lagi hitung-hitungan yang sini. Kalau sudah tidak ada ya sudah. 3,14 saya kalikan dengan 4, saya bagi dengan 3. Apakah benar 4? Oh, ini yang salah ya. Salah di sini ya, harusnya 4,18 bukan 121. Ya, ada hitung-hitungan yang salah. Ya, saya ada salah ngitung di sini. Di sini harusnya tadi hitung-hitungannya adalah 4,186, 4,187 gitu ya, dibulatkan 4,187. 4,187. Saya lihat hitung-hitungannya apakah sudah presisi. 3,14 kali 4 bagi 3. Ini R pangkat 3, maka R pangkat 3 sama dengan, nah ini mungkin ada jawabannya. 904,32 dibagi 4,187. 215,98, 216 lah. 216. Nah, ini enak ini. Akar pangkat 3 dari 216. 216 pangkat 1/3. 6. Oh, enak ini ya. Kalau ini masuk akal. Jadi 4 kali 3,14 ya, dikali 6 kuadrat yaitu 36. Salah menghitung ini bahaya. 4 kali 3,14 kali 36. 412,16. Sip. Soal terakhir. Sebuah bola mempunyai diameter 24. Bola diameternya adalah 24. Permukaan bola tersebut dilapisi kertas hias. Luas kertas hias pelapis bola, jadi luasnya adalah luas adalah 4 pi R kuadrat ya. 4 kali 3,14, R-nya adalah 12 ya. Jadi R-nya 12, ini mudah aja, 12 kuadrat. Kita langsung bisa pakai kalkulator. 12 kita kuadratkan, kemudian dikali 4 kali 3,14. Ya, ini mudah saja. Oke.
188.0,64. Nah, untuk lebih melengkapi latihannya, saya juga ada playlist, yang playlistnya akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi, ya biar lebih kaya lagi. Ya, tipe-tipe soal seperti ini terus terang eh, jarang keluar, tidak akan keluar di apa ya, mungkin kemungkinan kecil keluar di UN, ya. Jadi yang banyak keluar di UN nanti ada di link saya, ya ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.